Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Ariyanti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi produksi dalam mengembangkan jaringan bisnis produk pangsitku, yaitu pangsit karamel. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 8 poin yang akan menjadi pembahasan atau topik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua pengertian jaringan bisnis, yang ketiga pengertian strategi produksi, yang keempat adalah profil produk, yang kelima struktur organisasi, yang keenam jaringan bisnis, yang ketujuh strategi produksi, yang kedelapan adalah kesimpulan. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang. Latar belakang kenapa kami membuat produk pangsitku, yaitu pangsit karamel, yaitu menurut pengamatan di lingkungan sekitar kami, beberapa produk camilan itu belum memiliki proses produksi yang memadai. Untuk itu, kami ingin menerapkan strategi produksi pada produk keripik kulit pangsit karamel pedas kami ini agar bisa dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke pasar internasional, sehingga jaringan bisnis pada produk ini bisa berkembang secara luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan bisnis itu sendiri. Menurut Prabat Mojo, jaringan bisnis adalah proses membangun hubungan saling menguntungkan dengan pebisnis lain dan klien potensial atau pelanggan. Jaringan bisnis dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi di bidang ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengatur koordinasi serta mewujudkan kerjasama antar unsur dalam organisasi. Selanjutnya ada pengertian strategi produksi. Strategi produksi merupakan rencana yang disusun perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang bernilai. Strategi produksi sangat terkait dengan produksi, operasional, peralatan, fasilitas, dan sumber dayanya. Itu menurut Usman pada tahun 2016. Ruang lingkup manajemen menurut Wahjono dan kawan-kawan tahun 2017 paling tidak memiliki 5 keputusan utama. Yang pertama yaitu proses, yang kedua adalah kapasitas, yang ketiga persediaan, yang keempat tenaga kerja, dan yang kelima adalah kualitas. Berdasarkan teori-teori dan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya strategi yang baik, maka jaringan bisnis pada suatu usaha akan berkembang secara luas. Apabila jaringan bisnis pada suatu perusahaan atau usaha berkembang, maka pendapatan yang didapatkan perusahaan juga semakin besar. Kemudian ada profil produk. Yang pertama, poin pertama, produk ini memiliki 2 rasa, yaitu rasa manis dan rasa pedas. Poin yang kedua, produk ini menggunakan kemasan tin wall ukuran 500 ml. Poin ketiga, lokasi produk ini itu strategis, yaitu berada di Jalan Warung Jambu, Gang 4 Sukasari, Kebun Jayanti, Kiara Condong, Kota Bandung, di mana lokasi produksi ini dekat dengan pasar tradisional dan dengan perumahan padat penduduk. Visi usaha. Visi merupakan gambaran masa depan yang telah ditetapkan diusahakan untuk diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi kami dalam usaha ini adalah menjadi bisnis yang besar sehingga memiliki pabrik sendiri dan bisa dipasarkan ke luar negeri. Sedangkan misi kami yaitu melakukan berbagai jenis promosi agar produk ini bisa terkenal dan memiliki banyak pelanggan, tidak hanya promosi untuk di wilayah negara Indonesia, namun bisa sampai ke luar negeri. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu yang paling tinggi ada owner atau HRD, di mana di sini
diisi oleh Desi Ratna. Yang kedua yaitu ada manajer pemasaran dan manajer produksi yang ditempati oleh Nur Fitriana. Yang ketiga adalah manajer keuangan yang ditempati oleh Rifki Maftu. Job desk owner atau HRD, Human Resource Development, yaitu mengadakan recruitment, melakukan pelatihan, menentukan salary, dan memberikan kompensasi. Selanjutnya, job desk manajer pemasaran, yaitu memimpin survei marketing dan kompetitor, membuat strategi untuk kampanye pemasaran, dan mengimplementasikannya. Selanjutnya, mengomunikasikan produk perusahaan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, memastikan bahwa pesan yang ada dalam kampanye relevan dan tepat sasaran, hingga berkoordinasi dengan berbagai divisi di perusahaan. Selanjutnya, job desk manajer produksi yaitu merencanakan sekaligus melakukan kontrol terhadap proses produksi agar berjalan lancar pada tingkat output yang dibutuhkan, sambil memenuhi perencanaan biaya serta kualitas akhir. Selanjutnya, job desk manajer keuangan yaitu mengkoordinasikan serta mengkontrol aktivitas perpajakan perusahaan. Jaringan bisnis pada produk ini ada dua, yaitu jaringan produksi dan jaringan pemasaran. Jaringan produksi dalam produksi keripik kulit pangsit karamel ini ada tiga, yaitu yang pertama, jaringan dengan supplier bahan baku mentah dan bahan baku setengah jadi, yaitu supplier cabai, kulit pangsit, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, jaringan dengan supplier bahan baku penolong, yaitu agen tin wall dan jasa cetak stiker produk. Yang ketiga, jaringan dengan supplier peralatan dan perlengkapan produksi. Selanjutnya, jaringan pemasaran pada keripik kulit pangsit karamel ini yaitu bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti GrabFood, ShopeeFood, GoFood, TikTok Shop, dan lain-lain dalam memasarkan produk. Yang kedua, membuka reseller untuk memasarkan produk. Yang ketiga, membuka cabang franchise agar produk semakin dikenal banyak kalangan. Strategi produksi. Yang pertama, ada proses produksi. Alur proses produksi yang pertama, pengumpulan bahan baku yang terdiri dari bahan baku setengah jadi dan bahan baku penolong. Lalu ada pencampuran dan pengolahan bahan baku. Yang ketiga, pengemasan produk. Yang keempat, produk siap dipasarkan. Segmentasi geografis. Pemasaran dilakukan tidak hanya di daerah sekitar kami saja, tetapi kami berencana untuk memasarkan di daerah lain, bahkan di negara lain atau di luar negeri. Selanjutnya, segmentasi demografis. Produk ini dipasarkan untuk semua kalangan, dari kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Target pasar produk kami yaitu pertama, masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Yang kedua, masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki dan wanita. Yang ketiga yaitu usia anak-anak sampai dewasa. Selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan di sini ada modal usaha, di mana biaya bahan bakunya itu Rp3.418.000, biaya peralatannya Rp760.000, biaya tenaga kerja Rp3.000.000, biaya promosi Rp300.000, biaya listrik Rp100.000. Jadi total modal usaha awal yaitu Rp7.578.000. Rincian biaya bahan baku di sini ada kulit pangsit, gula, minyak, cabai, bumbu, tin wall, gas isi ulang yang totalnya itu Rp3.418.000. Untuk biaya peralatannya di sini ada tabung gas, kompor gas, saringan atau serok, sutil, wajan besar, baskom, baskom kecil, blender bumbu, gunting, timbangan digital, dan spatula yang total biaya peralatannya mencapai Rp760.000. Selanjutnya biaya penyusutan yaitu tabung gas, kompor gas, saringan serok, sutil, wajan besar, baskom, baskom kecil, blender bumbu, gunting, timbangan digital, dan juga spatula. Biaya penyusutannya yaitu Rp35.260 per bulannya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja yang mana di sini ada 3 orang tenaga kerjanya. Total biaya tenaga kerjanya 3 juta yang mana masing-masing orang atau tenaga kerja mempunyai gaji sebesar Rp1 juta per bulan.
Selanjutnya ada biaya produksi. Jadi total tadi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya penyusutan, biaya promosi, semuanya di total. Biaya produksinya sejumlah Rp6.753.260. Step pemasaran selanjutnya, kami akan menganalisis dengan analisis SWOT, yaitu S strength, maksudnya kekuatan. Produk ini dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan, sehingga harga jual yang ditawarkan pun terbilang murah. Yang kedua, produk ini masih jarang ditemui di pasaran, sehingga cakupan pelanggannya pun akan banyak. Yang ketiga, usaha makan ringan ini memiliki potensi yang tinggi karena menawarkan berbagai rasa dan jenis makanan yang tentunya sesuai dengan selera semua kalangan. Kelemahan dari produk ini atau weakness-nya, produk ini itu merupakan produk yang mudah hancur apabila tidak disimpan dengan baik dan benar. Kesempatan atau opportunity dari produk ini yaitu target pasar tergolong luas dan belum banyak yang memproduksinya dengan menggunakan merek atau brand. Selanjutnya, ancaman threat. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka kami simpulkan bahwa strategi produksi yang baik dalam suatu usaha, terutama usaha pangsitku, maka menjadikan jaringan bisnis baru yang akan berkembang menjadi lebih luas. Apabila jaringan bisnis suatu usaha berkembang, maka pendapatan yang didapat perusahaan juga semakin